Selamat pagi para siswa, selamat berjumpa kembali di dalam pelajaran religiositas. Pada kesempatan ini, untuk materi pembelajaran jarak jauh, kita akan mengambil materi yang kedua. Pada waktu itu yang pertama, kalian sudah mengalami pengalaman tentang godaan dan sudah menuliskannya. Materi yang kedua yaitu iman membarui hidup pribadi. Sudah siap untuk materi yang kedua ini? Sebelum kita masuk pada materi, tentu kita akan mengetahui dulu indikator-indikator apa untuk penugasan kita. Yang pertama, menjelaskan pengalaman kegagalan dalam hidup. Yang kedua, menjelaskan usaha-usaha dalam mengatasi kegagalan. Yang ketiga, menjelaskan peranan iman dalam hidup manusia. Yang keempat, menjelaskan pentingnya bangkit dari kegagalan. Nomor 1 sampai nomor 4, di sana ada penilaian kognitif atau pengetahuan. Sedangkan untuk penilaian keterampilan, yaitu nanti para siswa akan menceritakan pengalaman mengalami kegagalan dan bagaimana bangkit dari kegagalan. Selanjutnya, untuk landasan pemikiran. Yang pertama, orang seringkali mengalami kegagalan dalam hidup. Dari usia muda sampai nanti orang berusia lanjut, mereka akan banyak mengalami kegagalan, tapi juga mengalami kebangkitan dari kegagalan. Lalu apa contoh-contoh dari kegagalan? Yaitu untuk anak sekolah seperti kalian, biasanya ada yang gagal dalam studi, ada yang gagal di dalam urusan percintaan. Untuk yang bekerja, gagal di dalam usaha atau bekerja. Untuk orang tua di dalam mendidik anak, mereka juga kadang-kadang merasa gagal di dalam mendidik anak-anak di dalam keluarga. Dan masih banyak kegagalan yang lain yang bisa kalian nanti beri contoh. Oke, baik. Yang kedua, banyak orang mempunyai penghayatan yang keliru tentang kegagalan. Mereka menghayati kegagalan seperti ini, bahwa peristiwa gagal sering dihayati sebagai akhir dari segala-galanya atau tidak ada lagi harapan. Maka akibatnya adalah orang lari atau memilih lari dari kenyataan hidup yang dialami. Oke para siswa, untuk yang kedua apa? Ada 5 sikap atau usaha-usaha untuk membarui hidup pribadi. Usaha untuk mengatasi kegagalan. Bahwa kegagalan itu harus diatasi. Kegagalan boleh datang, tetapi usaha untuk mengatasi adalah sebuah keharusan. Maka ada 5 sikap itu apa saja? Yang pertama adalah empati. Artinya, orang mampu merasakan dan mengerti dengan baik apa yang sedang dialaminya. Di sini diartikan bahwa sebagai pribadi yang mengalami sebuah kegagalan dalam hidup, dia harus mengalaminya. Dia harus mengerti bahwa dia sedang mengalaminya. Maka dengan begitu, dia kemudian merasa, ya, kegagalan ini adalah milikku. Contoh real. Ketika seorang siswa di tengah-tengah pelajaran, dia merasa lapar. Misalnya pada malam hari ngajar, kok lapar sekali. Tetapi dia kemudian tidak merasa, aku tidak mau mengasihi diriku, aku tidak mau makan. Maka akibatnya nanti dia gagal di dalam mencerna pelajaran malam itu. Maka kalau dia empati dengan dirinya, dia akan mencoba untuk mencari makan, kemudian dia akan kembali lagi belajar. Nah, dia merasakan rasa lapar dan dia berempati dengan dirinya. Yang kedua, otentik, yaitu sikap jujur dan terbuka tentang dirinya, tidak menutupi meskipun kenyataannya jelek. Di sini, kenapa kita sering menutupi? Karena ada rasa gengsi, sehingga kita tidak menjadi otentik, kita tidak menjadi asli apa adanya.
Maka diperlukan supaya bangkit dari kegagalan, orang harus otentik, tidak menutup-nutupi meskipun itu jelek sekalipun. Yang berikutnya adalah respect. Para siswa, respect adalah sikap mau menerima diri sendiri apa adanya. Para siswa pernah mendengar ungkapan respect starts with me. Artinya adalah saya menghargai diri saya. Apapun yang terjadi, saya mencoba untuk menghargai. Artinya apa? Menghormati apapun yang terjadi pada diri saya. Contohnya kegagalan. Sekalipun kita mengalami kegagalan, kita tetap menghormati atau tetap kagum dengan apa yang kita perjuangkan sebelum kita gagal. Baiklah, memang gagal ada, tetapi kita tetap kagum atau respect atau hormat dengan apa yang sudah kita buat sebelum kita gagal. Yang berikutnya adalah konfrontasi, sikap konfrontasi, yaitu sikap mau mencari kekurangan dan kelemahan diri. Kita contohkan seperti ini. Konfrontasi berarti ada dua hal yang bertolak belakang. Misalnya, siang ini akan ada ulangan yang cukup berat di mata pelajaran matematika. Dan para siswa berjanji pada malam harinya bahwa paginya akan bangun. Nah, ketika pagi bangun, rupanya ngantuk sekali. Rasanya berat sekali. Tetapi ingat bahwa ada ulangan. Nah, di sini antara mengantuk dengan nanti ada ulangan itu berkonfrontasi di dalam diri kalian. Nah, kalian mau memilih yang mana? Kalian sadar punya kelemahan, tapi kalian sadar punya tanggung jawab. Nah, di sini namanya konfrontasi. Dan yang terakhir adalah perwujudan diri, yaitu sikap berjuang untuk mencapai realisasi diri dan berubah menjadi lebih baik. Oke, suster ambil contoh yang dari konfrontasi tadi. Perwujudan diri bisa diwujudkan dengan cara saya ngantuk, saya lelah, tetapi karena ada harapan bahwa saya akan ulangan dengan baik, maka saya bangun. Nah, disinilah terjadi perwujudan diri. Para siswa bangun, kemudian belajar sampai mengerti bahan yang akan dijadikan ulangan. Maka perwujudan di sini adalah sangat penting. Lalu kita masuk kepada peran iman. Materi kita adalah tentang iman yang membaharui hidup. Dalam iman, orang mampu berserah diri dan selalu punya harapan. Orang yang beriman akan bertindak jujur, selalu bersyukur dalam hidup, tidak mudah mengeluh, mau berusaha meskipun gagal. Gagal ada, tetapi upaya tetap jalan terus. Di sana diperlukan iman yang dalam kepada Tuhan. Ada satu quote dari Confucius, ini, keberhasilan terbesar kita bukanlah karena tidak pernah gagal, tetapi bagaimana kita bangkit setiap kali kita mengalami kegagalan. Satu kali gagal, satu kali bangkit. Dua kali gagal, dua kali bangkit. Berkali-kali gagal, berkali-kali bangkit. Disitulah kekuatan dari Confucius. Para siswa, selain dari Confucius tadi, di sini ada satu tokoh yang mempunyai pendapat. Nama tokohnya adalah Paul G. Stoltz, PhD, dalam bukunya berjudul Adversity Quotient. Penulis ini menekankan ada 3 tipe manusia, yaitu quitters, campers, and climbers. Kita analogikan sebagai orang yang menuju ke sebuah bukit. Bagaimana mereka menanjak mulai dari awal. Yang pertama, tipe yang pertama adalah quitters, yaitu orang-orang yang mudah menyerah, sehingga kehidupan mereka semakin terpuruk dalam kemalangan. Begitu mereka akan naik, mereka sudah melihat gunung itu terlalu tinggi, bukit itu tidak bisa saya capai. Meskipun bekal mereka lengkap, tetapi mereka cepat menyerah. Lalu sudah sampai sini saja. Itu namanya quitters.
Yang kedua, campers. Orang-orang yang mudah puas dengan apa yang sudah dicapai, sehingga kehidupan mereka biasa-biasa saja. Nah, orang ini terus menanjak ke pertengahan bukit. Tetapi setelah melihat pemandangan sekitar itu indah, mereka cukup puas hanya sampai di sana. Padahal tujuannya adalah puncak bukit, di mana semua pemandangan yang indah akan terlihat. Tetapi campers tipe ini cukup puas dengan apa yang dia hadapi, yang dia dapatkan. Sehingga mereka ada pada kehidupan yang biasa-biasa saja. Tetapi yang ketiga lain, namanya climbers. Orang-orang ini selalu optimis, berpikir positif, dan terus bersemangat kerja sampai benar-benar mendapatkan yang mereka inginkan. Dan itulah kalian, bahwa kalian mempunyai tujuan jelas, puncak bukit, lalu di sana baru berhenti. Itulah tipe climbers. Menarik bukan bahwa kehidupan kita seperti orang yang naik ke atas bukit. Nah, para siswa, sampailah kita pada kesimpulan dari materi ini. Yang pertama, saat berhasil. Saat berhasil, kita diajak untuk menerima dan mensyukurinya. Menerima semua perjuangan kita dan mensyukurinya. Dan bagaimana kalau gagal? Saat gagal, kita tidak boleh menyalahkan orang lain atau lari dari kenyataan, tetapi kita diajak untuk bangkit demi masa depan. Karena apa? Karena kita punya iman. Ya, benar. Nah, para siswa, inilah saat yang ditunggu-tunggu kalian, yaitu tugas pribadi. Untuk tugas pribadi, kalian akan mengerjakan soal dalam bentuk Google Form. Sudah familiar ya dengan Google Form? Dan link Google Form nanti akan dilihat di WA, akan dikirimkan oleh Pak Agus. Dan selamat mengerjakan, Tuhan memberkati. Salam Tarakanita, satu hati, satu semangat, Tarakanita, yes. Terima kasih.